Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah wa ya amatallah, usikum wa iyaya awalan bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, wa ahfukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jemaah subuh yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah dan melakukan ketaatan kepadanya sampai hari ini melebihi dari 1/2 bulan Muharram. Baru-baru rasanya kita memasuki 1 Muharram, tahun baru 1448 Hijriah. Sekarang kita sudah berada pada tanggal 16 Muharram. Ini satu bentuk yang seharusnya kesyukuran kita lebih ditingkatkan, karena tidak semua yang berharap mendapatkan bulan Muharram dapat, atau ada yang dapat tidak sampai pertengahan. Nah, kita masih diberi kesempatan melewati pertengahan bulan Muharram. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umur yang panjang dan bisa mengisinya dengan ibadah, ketaatan, amal-amal saleh yang dapat membahagiakan kita di dunia dan di akhirat. Selanjutnya kita tidak lupa bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti iman, kecintaan dan terima kasih kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala membawa risalah Allah Subhanahu Wa Taala demi kebahagiaan umatnya, termasuk kita semua. Semoga apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dapat kita terima, kita amalkan, dan kita perjuangkan hingga kita menghadap pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga dengan itu semua kita dapat meraih syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari yang semua orang butuh akan syafaat itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan yang mulia dan berbahagia ini, saya ingin mengingatkan diri saya khususnya dan kita semua tentang satu ungkapan agung yang terdapat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kalimat la arabali bihi, fi riwayah la arabali fihi, yang artinya saya tidak butuh itu, saya tidak butuh dengannya. Kalimat ini sebenarnya terdapat dalam susunan hadis yang berkalian dengan akhir zaman. Ya. Tidak apa-apa saya bacakan dari awal. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La taqumus sa'atu hatta yafida fikumul mal, fayakthuru atau fayakthura, hatta yahimma rabbul mali man yaqbalu sadaqatahu,
wa hatta ya'ridahu fa yaqul alladhi ya'ridahu alaihi la arabali bih, yang artinya secara bebas tidak akan terjadi kiamat sehingga harta melimpah di tengah-tengah kalian, harta menjadi sangat banyak sehingga pemilik harta merasa bingung kepada siapa dia akan memberikan sedekahnya. Ketika harta itu ditawarkan kepada seseorang, maka orang yang ditawari itu berkata, saya tidak butuh itu. Nah, ini kalimat saya tidak butuh. Apakah pada waktu itu semua orang sudah kaya? Semua orang sudah memiliki apa yang dia inginkan, sehingga ketika ada orang memberikan kepadanya sesuatu, dia mengatakan saya tidak butuh. Wallahu a'lam bissawab. Tapi saya ingin membawa kalimat ini pada keadaan kita sekarang ini, bahwa banyak hal yang datang pada kita yang kita berat mengatakan saya tidak butuh itu. Padahal kita tahu bahwa apa yang ditawarkan kepada kita itu adalah sesuatu yang bisa melalaikan kita terhadap akhirat. Apa yang ditawarkan kepada kita adalah sesuatu yang bisa menjerumuskan kepada kebinasaan dunia dan akhirat bahkan. Tapi kita tidak mampu mengatakan la arabali bi, la arabali fi. Saya tidak butuh itu. Saya tidak mau itu. Saya tahu itu menguntungkan, tapi itu melalaikan. Saya tahu itu bisa memberikan kehidupan yang membahagiakan di dunia, tapi bisa menyengsarakan akhirat. Padahal jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia ini, kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidak ada kehidupan dunia ini melainkan kesenangan yang menipu. Jadi kalau ada orang yang sudah diberitahu bahwa dunia ini menipu, bahkan dalam ayat la'ibun walahu, permainan dan sandiwara. Dan yang lebih mengenaskan lagi, kalau ada orang sudah diberitahu bahwa dunia ini adalah tempat persinggahan, bukan untuk berketerusan, bukan tempat qarar selamanya, tapi ini adalah persinggahan untuk lepan-lepanan. Nah, sehingga kalau kita ditawari sesuatu yang seolah-olah membuat kita hidup selamanya di dunia, pasti memang berat untuk mengatakan saya tidak butuh itu. Tapi bagi orang yang yakin bahwa dunia ini adalah sementara, dunia ini singkat dan pasti akan kita tinggalkan, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita miliki, kalau kematian sudah datang dan itu melambangkan sesuatu, adalah perjalanan awal menuju akhirat yang sudah sering kita ingatkan. Al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kuburan adalah awal persinggahan menuju akhirat. Nah, orang yang bisa mengatakan la arabali adalah orang yang tahu itu, bahwa dia akan hidup sesudah kematian itu. Maka dia tidak mau dilalaikan oleh sesuatu yang pada saat dia hidup ini diberi kesempatan untuk berbuat.
Kalau dia tahu, kalau dia yakin bahwa apa yang ditawarkan adalah sesuatu yang melalaikan, maka dia akan berkata, la arabali bih. Perlu kita ketahui bahwa makna al-arab ya bukan ain ya, hamzah. Kalau al-arab ya bangsa Arab. Tapi kalau dirubah arabah ya jadi gerobak. Arab hamzah, al-arabu artinya al-hajah wa talab ya. Hajat, kebutuhan dan sesuatu yang dituntut, sesuatu yang diinginkan. Jadi kalau mengatakan la arabali bi, saya tidak butuh, saya tidak menuntut itu, saya tidak mengharapkan itu. Nah, jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengambil contoh, tapi bukan berarti semua yang mendahulukan itu adalah orang yang lalai gitu. Karena bisa jadi ya, bisa jadi mereka yang nonton tengah malam tidak lalai ya, tidak lalai. Kenapa? Ya bisa jadi memang waktu bangunnya ya, waktu bangunnya cuma lewat saja gol ya. Ya sudah itu ada qiyamul lail, salat lail dan sebagainya. Ya, menjelang subuh ke masjid. Ya, tidak justru kenapa main tahu apa naik. Sedikit lagi 5 menit lagi. Tapi ada orang yang memang tidak bisa mengatakan la arabali bi. Saya tidak butuh ini. Ya. Waktu saya singkat. Waktu saya sebentar, setiap detik saya berjalan menuju kematian. Kenapa ini membuat saya lalai? Kenapa tontonan ini membuat saya hilang dari masalah yang pokok yang seharusnya saya lakukan? Tapi sekali lagi Bapak Saudara sekalian, termasuk ibu-ibu, saya tidak mengatakan semua yang nonton itu lalai, ya. Karena bisa jadi memang sudah waktu bangunnya dan hanya sepintas saja melihat. Tapi bagi yang memang diupayakan bagaimana bisa nobar udah nonton bareng, pasang layar lebar-lebar, menunggu di awal diacak, nggak jadi nonton, padahal nunggu sampai tengah malam. Merasa sedih, merasa ada yang salah, sehingga siapa yang dipersalahkan, yang mencari kambing hitam dan sebagainya. Banyak hal yang memubarati, tapi kita tidak mau membahas itu. Yang ingin saya sampaikan di sini bahwa hadis ini ya menanamkan kezuhudan terhadap dunia. Bagaimana kita ya, seperti apa yang dilakukan oleh salafun saleh. Ada di antara salafus saleh yang pekerjaannya tidak seperti apa yang kita kerjakan. Penghasilannya juga sudah, kalau kita mau menghitung penghasilan kita setiap hari, ya, setiap pekan, setiap bulan, apalagi setiap tahun, orang sudah bisa mencatat itu bahwa setiap tahun saya mendapatkan sekian. Beliau tidak pernah menghitung itu. Kenapa? Karena rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada yang melakukan, ya, ada seorang ulama yang kerjaannya adalah saati, ya, tukang jam. Profesi tukang jam, Bapak dan Ibu sekalian, tentu kita tidak bisa membedakan ya, tidak bisa mengukur dengan pekerjaan yang lain. Tapi ulama kita ini melakukan profesinya, aktivitas sebagai tukang jam
yang tentu penghasilan setiap harinya tidak seperti yang kita harapkan, tidak seperti yang kita bayangkan. Tidak ada orang yang rusak jamnya setiap hari. Ya, tidak ada orang yang setiap hari bawa jam untuk diperbaiki. Tapi dalam riwayat ini dikatakan bahwa beliau kalau melakukan itu, pekerjaan itu, dan banyak orang yang ingin memperbaiki jamnya, tapi kalau dia sudah melihat bahwa genak ni kuandre, nah tutup toko lah. Kira-kira ada di antara kita yang mampu begitu. Kita jangankan cukup, lebih nih. Nadiol lemas sempadan. Kita yang saya maksud bukan yang ada di sini ya, bukan jamaah nurut tijarah. Tapi mereka yang terkadang tidak terpanggil dengan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal lebih nih nalai penggeli. Hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Tapi merasa bahwa masih ada kemenangan yang belum saya capai. Tidak pernah mengatakan kalau ada azan dikumandangkan dan ini bisa melalaikan, meskipun ada yang datang. Tidak pernah mengatakan la araba lagi. Tidak berat, tidak berat. Tapi sungguh ada di antara manusia yang mengaku muslim, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum mampu mengatakan itu. Masih sangat berat mengatakan saya tidak butuh ini, saya lebih butuh itu, saya lebih butuh itu, panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendirikan salat, untuk mendapatkan kemenangan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak mengatakan bahwa mereka yang mengatakan nanti itu tidak ke masjid, tidak. Tapi ada. Kalau dia lebih awal datang ke masjid, bisa duduk di saf pertama, bisa mendapatkan lebih besar dari apa yang dilakukan oleh orang yang terlambat datang. Padahal kita semua mengetahui keutamaan datang lebih awal, keutamaan duduk di saf pertama, berdiri di saf pertama bagi laki-laki ya. Nah, sehingga jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa seperti itu? Kenapa orang berat mengatakan la araba libi? Karena merasa bahwa kalau kita tidak memiliki, tidak mendapatkan itu, maka kita bisa direndahkan, kita bisa dihinakan. Nah, kalau ada jalan untuk bisa mendapatkan itu, kenapa ditolak? Padahal ada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa laisal ghina an kathratil arab walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, tapi kekayaan itu adalah kekayaan jiwa. Kaya jiwa artinya punya sifat qadaah, dan itu adalah sifat orang bertakwa. Kalau kita melihat apa definisi takwa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kita ulangi lagi. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, atau disebutkan ucapan ini kepada beliau, bahwa at-taqwa adalah al-khawfu minal jalil, rasa takut kepada yang maha agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal amalu bitanzil, dan beramal sesuai dengan apa yang diturunkan.
wahyu yang terdapat dalam Al-Quran atau yang diberikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian dibahasakan oleh Rasulullah yang disebut dengan hadis, beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasar Al-Quran, berdasar As-Sunnah. Dan yang ketiga, wal qana'atu bil qalil, qana'ah, merasa cukup meskipun sedikit. Yang kalau kita mau kaitkan dengan apa yang sudah sering kita sampaikan bahwa ma qalla wa kafa khairun mimma kathura wa alha. Sedikit tapi mencukupi, itu jauh lebih baik daripada banyak tapi melalaikan. Sehingga kita membutuhkan ini qanaah, sifat merasa cukup terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya seperti apa yang dilakukan oleh salafun salih tadi, bahwa kalau dia sudah menganggap gena ikuan deh, ya kita, ya sebahagian dari kita dek pernah gena, dek pernah gena diantai si minggu, dek pernah gena diantai si uleng dan sebagainya, masih bingung memikirkan, padahal apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala buat setiap orang itu sudah jelas, sudah jelas. Jadi jangan bingung memikirkan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang seharusnya kita pikirkan adalah apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita di akhirat. Karena ini pilihan. Mau keabadian yang membahagiakan atau keabadian yang menyengsarakan. Wal'iyadzubillahi min dzalik. Itu ditentukan dari sekarang. Mau bahagia yang abadi di akhirat atau mau sengsara yang abadi. Nah, bagaimana menggunakan kesempatan untuk mendapatkan kekayaan jiwa itu, ginan nafs, qanaah itu. Dan yang terakhir yang disebut oleh apa yang dinisbahkan kepada Ali bin Abi Thalib tentang takwa adalah al-isti'dadu liyaumir rahil, persiapan menghadapi hari keberangkatan. Yang dimaksud hari keberangkatan, hari berangkat menuju akhirat yang disebut al-qabru awwalu manazilil akhirah, awal persinggahan menuju akhirat, kuburan. Maka kehidupan yang singkat dan sementara jangan melalaikan kita. Sungguh benar apa yang disampaikan oleh ahli hikmah bahwa kam min fatan yadhak wa qad nuzijat akfanuhu wa huwa la yadri. Betapa banyak anak muda yang lalai, tertawa, terbahak-bahak, padahal kain kafannya sudah ditenun sementara dia tidak tahu. Jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, usia, umur itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu ajal kita kapan. Yang jelas, yang pasti, kita semua pasti mati. Tidak ada yang memperselisihkan ini. Kalau masalah kekayaan masih diperselisihkan, tua muda masih diperselisihkan, tapi kematian semua yakin. Semua yakin. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa itu pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dan kata hikmah yang lain juga sudah pernah dan sering kita sampaikan bahwa al-lailu mahma tal la budda min tu'il fajr. Malam, betapapun panjangnya malam, pasti berakhir dengan terbitnya fajar. Artinya betapapun panjangnya usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu saat pasti akan berakhir. Kalau terbit fajar, malam hilang. Kalau matahari muncul, hilang malam, ya toh pada akhirnya juga matahari akan terbenam. Terbenam.
Kalau hari ini kita masih berjalan di atas tanah, besok kita berada di dalam tanah. Dan itu bukan akhir dari segalanya. Satu saat kita akan dibangkitkan kembali. Dan itu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kau diciptakan. Ke tanah kamu akan kembali, dan kelak kamu akan dibangkitkan kembali dari tanah. Kebangkitan kita sesudah itu bukan sekedar hidup kembali, tapi untuk mempertanggungjawabkan waktu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan yang singkat dan sementara. Semoga kita semua tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang lalai, yang kemudian berat untuk mengatakan la arabali bih. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang yang gampang mengatakan kepada sesuatu yang menyesatkan, kepada sesuatu yang melalaikan, la arabali bih, saya tidak butuh itu. Saya tidak mau yang melalaikan saya untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingin mendapatkan kebahagiaan akhirat. Saya tidak butuh kebahagiaan dunia yang menyengsarakan akhirat. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan yang bahagia dunia, bahagia akhirat. Allahumma amin. Ja'alani Allah wa iyyakum minal amilina wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimati min kulli dhanb wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من أعدانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لنا ولهم يا غفار يا تواب يا ارحم الراحمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هدانا الله وإياكم أجمعين والعفو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.